إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah. Sama-sama kita ucapkan kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu, maka marilah kita bersama-sama meneruskan daripada pengajian kita pada hari ini, pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian lagi, perempuan jika diperolehnya tempat melindungkan dirinya daripada laki-laki, dan jika ghalib kebinasaan pada jalan laut itu karena ketentuan laut itu, karena kebesaran ombaknya pada setengah daripada masanya, atau bersamaan selamat kebinasaan dan kebinasaannya, maka haramlah atasnya pergi haji pada jalan itu. Misalnya orang hendak berangkat haji, lalu di laut itu misalnya ombaknya besar, kebanyakan orang menganggap, maka kebanyakan orang memperkirakan bahwa apabila berlayar atau apabila kapal berangkat haji memakai kapal, itu kebanyakan orang mengira atau menyangka atau memperhitungkan akan terjadi binasa misalnya. Jadi orang apabila tulak bulan ini ke Makkah ke kapal laut, maka bisa pecah kapalnya. Kenapa? Karena ombaknya misalnya besar banget, ombaknya ganal banget, ombaknya besar. Jadi bilanya tulak apabila berangkat ke Makkah bulan ini, maka orang banyak memperkirakan perjalanan kita akan mengalami atau akan memperdapati kecelakaan, maka haram dikarasi berangkat. Dan jadi apabila sesuatu akan membahayakan itu, kita tantang aja, kita lawan aja, maka itu kadang menjadi nilai kebaikan, bahkan menjadi sesuatu yang kurang baik pada pandangan agama. Dan jadi kada berpaksaan juga kan? Apabila kada bagus perjalanannya, misalnya kapal terbang, pesawat terbang misalnya kada bisa, atau jatahnya kan sudah penuh, tiba sudah. Nah lalu ada kapal laut hanya membawa kita ke Makkah sana naik haji, tapi orang-orang yang ahli di bidang urusan apa tonggalannya ahli, apa tonggalannya urusan cuaca, meteorologi ya, kenapa? Ya, bukan itu karena orang ahli mengetahui keadaan angin, kena
gelombang macam-macam kan hujan. Orang itu mengumumkan bahwa keadaan yang akan datang ini misalnya gawat di laut sebab akan terjadi ombak yang besar yang bisa menyebabkan mengakibatkan yaitu kapal-kapal karam atau pecah. Lalu kita berangkat saja haram hukumnya. Haram hukumnya. Nah, ibadat yang wajib telah itu kan ibadat yang wajib. Tapi apabila ada halangan maka tetap kita jangan mengalasi. Ini ibadat yang wajib, namun kewajibannya belum sampai. Kan belum sampai. Maksudnya syaratnya wajibnya itu belum sampai. Karena syaratnya wajib haji itu selamat ada berjalan, ada kendaraannya untuk ke sana dan dijamin keselamatannya. Kalau di jalan itu kan dijamin keselamatan, bahkan banyak memperhitungkan di jalan itu akan terjadi misalnya kecelakaan atau misalnya bencana atau misalnya pecah dari kapalnya, maka dikasih alat berangkat. Jadi jangan ditantang-tantang. Kalau memang akibatnya itu ada, mudaratnya ada, maka kada boleh kita haram membinasakan diri. Diri kita ini adalah satu nikmat yang diberikan Allah yang luar biasa hebatnya. Maka kita wajib menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang akan membinasakan diri kita. Kita diberikan Allah Ta'ala nikmat hidup, nikmat sehat, maka kita wajib menjaganya supaya jangan sampai terjadi binasa. Terjadi misalnya akan menimpa kepada diri kita. Wajib kita menghindari itu wajib. Jangan dilawan musibah, jangan dicari-cari musibah itu jangan. Jangan. Apakah kita misalnya lah, kita ini biasa tubuh kita, badan kita ini kada tapi tahan kan hujan. Lalu dikasih hujan, nah ini salah nih. Orang apabila biasa kita kada bisa, kada kuat diri kita, awak kita ini di bawah karena hujan, maka kita jangan membawa. Tapi jangan Allah Ta'ala juga yang mendatangkan penyakit itu Allah Ta'ala juga. Ada hujan juga, itu bujur ya. Yang mendatangkan penyakit itu Allah. Bujur, cuma penyebab-penyebabnya itu kan Allah juga. Penyebab-penyebabnya itu kan Allah juga. Nah kayak kita kan. Nah, nasi kada bisa menganyangi keparut kita. Namun, yang mendatangkan hasil kanyang itu Allah. Adapun makanan kada bisa menghasilkan kanyang. Namun yang menjadikan makanan sebagai penyebab untuk mendapat kenyang itu adalah Allah juga. Oleh karena itu kita memakan akan makanan itu supaya diberi hasil kenyang oleh Allah. Karena nama Allah makanan itu Allah juga. Sama lawan doktor, lawan obat sama tak? Obat, doktor, penambahan, paurutan. Nah, memberikan keistimewaan atau kelebihan kepada dokter, obat dan penambahan itu Allah juga. Kalaunya Allah kada memberi, kada menjadikan kayak itu, pas kada akan terjadi. Jadi pada zahirnya, pada kelihatannya dokter, obat, penambahan, namun hakikatnya yang mendatangkan sehat itu Allah. Karena si dokter tadi, obat tadi, penambahan tadi, kada bisa berdaya upaya juga, kecuali memang diberi Allah Ta'ala kekuatan pikiran, kemudian lagi pandangan-pandangan yang menyebabkan orang itu bisa teratasi penyakitnya itu. Tetap kita disuruh menghindari karena sebab itu kan, sebabnya kan, yang menjadikan sebab itu Allah Ta'ala juga.
Kita minum. Minum itu sudah menghasilkan kepada ampih haus. Namun yang menjadikan ampihnya haus, hilangnya rasa haus adalah Allah. Diulahkan Allah, sebabnya itu supaya dapat itu, yaitu air atau banyu. Karena banyu itu barang mati. Barang mati tidak bisa menyebabkan berhasil atau tidak bisa. Berarti banyu itu mati, tapi kenapa bisa menyebabkan kita hilang haus dan sehat dan segar? Berarti jelas di situ ada kekuasaannya Allah. Kenapa jadi di situ ada kekuasaan Allah? Karena banyu itu adalah perbuatan Allah juga. Hasil daripada perbuatan Allah. Nah, jadi kita itu kada lepas daripada aturan-aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu caranya lah. Jadi jangan kasih kalau cagar membahayakan orang naik haji kan. Cagar membahayakan usah dikasih haram hukumnya. Bacaannya dalam kitab sini. Karena tawakal itu bersyariat hanya berserah kepada Allah. Itulah sempurnanya tawakal. Itu sempurnanya tawakal. Ada sempurna seseorang tawakal seseorang itu terlebih kecuali sudah menjalankan akan syariat. Makan dahulu hanya mengharap kanyangnya itu kepada Allah. Berobat dahulu hanya mengharap sembuh sehatnya itu kepada Allah. Tapi kenapa jadi bersyariat? Karena Allah menyuruh. Beribadat dahulu hanya mengharap supaya diselamatkan Allah. Kalau mengharap aja yakin ya besar aja Allah Taala aja lagi kayak apa kan? Aku kada tahu urusan lagi, yang penting usahakan Allah. Ada bisa kalau ada ikhtiar itu. Ikhtiari dahulu sesuatu itu. Hanya kita serahkan Allah. Itu wajib tuh bagi kita yang beriman, bagi kita yang hendak sempurna iman wajib. Wa 'alallahi falyatawakkalul, dan atas Allah lah, kepada Allah lah bertawakal oleh. Wa 'alallahi falyatawakkalul. Jika kamu orang yang beriman, jika kita merasa beriman, bertawakallah kepada Allah. Apa arti tawakal? Menyerahkan dan mengharapkan sesuatu itu hanya kepada Allah. Menyerahkan, beribadat, melaksanakan sesuatu hanya melaksanakan perintah Allah. Syariat karena mengharap, karena melaksanakan perintah Allah dan mengharap hasilnya itu kepada Allah. Karena sudah tahu dan mengerti bahwa yang menjadikan dan mengatur dan mendatangkan menghasilkan hanyalah Allah. Itu harus ditancapkan di hati kita masing-masing. Itu modal iman kemudian. Jadi kayak apapun bagaimanapun keadaan, sesuatu itu seakan-akan menjanjikan akan keberhasilannya, maka tetap pegangan kita hanya kepada Allah lah. Kita yakin sesuatu keberhasilan itu terjadi dan hanya kepada Allah lah kita mengharap itu keberhasilan. Pahamlah? Misal kita kebiasaan apabila orang makan hanya apabila minum hilang haus, apabila berobat
sehat. Ini kebanyakan kebiasaan. Namun sekalipun itu sudah terjadi kayak itu, jangan sampai lepas keyakinan kita bahwa tetap yang menghasilkan itu Allah, dan berharap kepada Allah, jangan kepada obat, jangan kepada dokter, jangan kepada usaha, berharap kepada Allah dan meminta kepada Allah hasilnya itu. Nah, itulah tawakal. Orang yang bertawakal, apa manfaatnya itu tawakal? Akan mendapat kesempurnaan iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan asal-asalan aja menyebut tawakal aja sudah jadi pasrah aja sudah terserah Allah Ta'ala aja lagi. Tunggu dulu, adab dulu, syariat dulu jalankan. Syariat dulu jalankan. Kita belajar karena ini syariatnya, jalannya untuk diberi Allah ilmu. Kita beribadat, ini syariatnya, jalannya untuk diberi Allah keselamatan. Jalannya, caranya, syariatnya, sebabnya. Ada pasti orang mengaji itu alim, ada pasti. Bila Allah ada memberi ilmu, ada bisa, ada alim. Ada alim. Bila Allah Ta'ala ada memberi sehat, orang berobat, kemana aja berobat itu. Nah, bila Allah ada menyatakan, tetap ingin sehat dia. Nah, orang yang beribadat kan, ada menyatakan dirinya pasti masuk surga apabila ada ditakdirkan Allah. Cuma jalannya kayak itu dulu. Jangan kena mantang-mantang tahu, oh ada menghasilkan juga yang lain, lalu mengharapkan Allah, salah jalannya salah. Allah tetap yang menentukan, Allah yang menentukan, namun tetap kita menjalani akan jalan syariat itu. Karena yang menyuruh kayak itu Allah. Kita hendak mengharapkan, kita hendak minta kasihani kepada Allah, kita hendak mengharapkan sesuatu kepada Allah, tapi kita ada melaksanakan aturan Allah, bagaimana? Kayak apa kita hendak dapat itu? Nah, salah kalau aturannya kan? Salah aturannya. Kalau kita hendak mendapatkan sesuatu dari Allah itu, taati dulu Allahnya. Kita disuruh beribadah, nah kerjakan. Kita disuruh meninggalkan kejahatan kemaksiatan, jauhi. Kenapa jadi taat? Kenapa jadi menjauhi maksiat? Kenapa jadi mengerjakan yang baik? Karena itu suruhan Allah. Kenapa jadi menurut Tuhan Allah? Karena tahu bahwa Allah penentu segalanya, bahwa Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, Allah Tuhan kita yang Maha Kuasa, yang menentukan segalanya, yang menjadikan segalanya. Lalu kita wajib taat kepadanya kalau kita hendak dicintai dan disayanginya dan dikabulkannya apa yang kita kehendaki. Itu syaratnya. Sekalipun barang itu kayak itu kan pasti sudah tetap hati kita kadang menyatakan bahwa itu pasti, maka silakan. Tetap yang pasti itu adalah hasil daripada kudrat ibadat Allah. Perlu wajib kita bagi orang yang beriman Islam wajib ditanamkan di hati masing-masing. Jadi kalau orang beriman itu nak diutamakan ibadah dan doanya. Ibadah dan doanya, ibadah dan doanya itu nak diperhatikan. Ada pun syariat yang selain daripada ibadah dan doa itu di nomor berapa akan berarti. Karena keyakinan orang Islam, orang beriman yang memiliki alam semesta dan mengatur dan menjadikan dan mendatangkan hanya Allah. Berarti kalau kita hendak dijadikan, ditakdirkan, diberikan oleh Allah, maka dekatilah Allahnya dulu. Nah, sudah dekat kepada Allah, lalu kena syariatnya digawi. Syariat itu kenapa jadi digawi dilaksanakan? Karena suruhannya juga. Kalau sudah orangnya dicintai Allah, menggawi syariatnya itu biar ada sehebat orang, tapi tetap dapat hasil dari kayak orang dia. Kenapa? Karena Allah sayang. Keyakinannya mantap-mantap,
Jangan berusaha tapi bilang berbaya aja, seadanya aja berusaha. Mencari rezeki itu seadanya aja. Namun Allah memberi rezeki yang bagus, yang halal, yang berkah. Harus memikirkan tentang sugi, harus. Ada usaha, ada perlu kita memikirkan hidup itu supaya banyak duit. Yang penting hidup itu di jalan yang baik. Karena sudah beberapa kali, beberapa pengajian kita bicarakan tidak ada kebahagiaan kecuali dalam kebaikan. Tidak ada kebahagiaan kecuali dalam kebaikan. Yang hendak bahagia mencari kawan, cari kawan yang baik. Yang hendak bahagia kawin, cari pasangan yang baik. Maksud yang baik itu taat kepada Allah. Hendak bahagia bisi kawan, cari kawan yang taat kepada Allah. Yang mengerti hukum-hukum Allah dan hidupnya berjalan di dalam perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu tidak ada kebaikan, tidak ada kebahagiaan yang didapat kecuali dalam kebaikan. Coba lihat aja orang tak sugih benar, tapi ada baik, ada bahagia juga. Dia nak mencari kebahagiaan itu kemana-mana, piknik ke sana, mencari tempat hiburan ke sana, ke situ, kemana-mana. Kenapa? Lantaran hatinya itu kadang mendapat kebahagiaan. Tapi kita banyak melihat, kita banyak jujur melihat orang-orang saleh itu kadang-kadang jalan-jalan juga. Orang hendak menambah ingat dan kitabnya kepada Allah. Bukan untuk mencari hiburan diri, kada. Itu bedanya. Kalau orang biasa itu mencari tempat-tempat yang rame-rame untuk menghibur hati. Tapi kalau orang-orang soleh, orang-orang yang baik itu jalan-jalan untuk menambah kitabnya kepada Allah, untuk menambah nilai kebaikannya kepada Allah. Kenapa? Karena alam semesta ini pertunjukan kebesaran kekuasaan Allah. Sedangkan Allah inya lawan Allah pun kita makin melihat kehebatan Allah, makin melihat kekuasaan Allah, makin melihat perkara-perkara yang diciptakan Allah, makin bertambah kitanya sayangnya kepada Allah karena inya sudah ada rasa cinta kepada Allah. Jadi beda dengan orang yang biasa. Beda. Ada kebahagiaan hidup ini kecuali dalam kebaikan. Jadi kan tenang, santri-santri. Kayak santri. Coba lihat. Ini kayak bahagia mana hidup. Padahal rumah jauh, kampung jauh kena kampung. Bini belum ada, anak belum ada, duit kadang-kadang habis. Kemudian lagi apa? Guring, tempat guringnya, tempat tidurnya itu kada nyaman. Makannya sederhana, tapi rami ya. Ada aja nak kontas salibu betis tuh main bola. Guring nyaman, duduk guring juga. Kita ini banyak aja kalau sudah melihat pengalaman belah. Melihat orang sugih pernah, melihat orang menjadi pejabat pernah, melihat orang melihat orang yang pengusaha pernah, melihat orang menjadi pejabat pernah. Kadang-kadang mencari hendak nyaman itu nah sulit benar. Hendak guring, kalau ada tahu guring tidur, hendak mencari tidur itu nah sulit benar. Tapi kalau santri ini, masya Allah nyamannya duduk ya makan guring, duduk tuh di pengajian. Tempatnya sasak, panas pulang, iya makanya mana dia guring. Berarti tenang benar kalau pikiran tak. Juga kadang-kadang sebagian kada sama kan. Orang-orang yang maksiat, orang-orang yang kada baik lah, orang-orang yang kada baik tuh hidupnya. Padahal kamarnya bagus, dingin, pulang ada AC-nya.
tilamnya itu, nah kasurnya, ranjangnya itu harganya beberapa puluh juta. Tapi kadang-kadang mencari istirahat, mencari guring itu berat-berat. Mau ikam ini apa tempat guring berapa juta? Tempat guring tapi buruk. Tapi buruk tuh diampar ya, tuh makanya namanya guring. Itu bintang mimpi kawin mana? Itu bintang mimpi kawin. Jadi cocok saja ujar Rasulullah SAW. Perkumpulan yang ingat kepada Allah itu Rasulullah menamakan raudhah min riyadil jannah. Idza marartu bi riyadil jannah farta'u jannati. Apabila engkau melewati kebun daripada kebun surga, singgah. Apa kebun surga itu? Yaitu kumpulan orang-orang yang mengingat kepada Allah. Cocok kalau kumpulan-kumpulan kebaikan itu dinamakan kebun surga tidak, karena di situ tenang. Ya, paling cepat guring itu di mana ya? Paling cepat mata mengantuk di mana? Oh, di pengajian. Karena pikirannya nyaman, tenang. Hah? Itu secara akal aja dulu kan? Jadi bagus gitu kan? Itu bagus. Jadi katakan ini kan banyak tekan-tekan. Jangan terpengaruh dulu dengan keduniaan. Yang penting belajar dulu supaya dijadikan Allah jadi orang yang baik. Aduh, artinya alhamdulillah kalau jadi orang yang hebat, alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah kalau dijadikan Allah sebagai ulama besar, misalnya tuan guru besar, alhamdulillah. Cuma bisa beribadah saja syukur sudah. Bisa sembahyang dengan benar caranya, bisa berwudu dengan cara benar, dengan cara yang benar, dengan orang tua bisa menghargai, menghormati. Itu sudah syukur, karena itu modal kita untuk selamat, modal kita untuk bahagia, ada jalannya di dalam kebaikan. Kita ini kan apalagi kakak-kakak ikam ya. Kakak-kakak. Ikam tahu lah sudah nasib kan. Ikam kayaknya sudah gana. Nasib ada nang sugih, ada nang miskin, ada nang mati, gitu kan. Nah kan pasti kalau tak, makanya oleh karena itu dihadapi dulu apa sesuatu yang menyebabkan tenang, yaitu hidup menjadi orang yang baik. Kalau hidup menjadi orang yang baik, apapun yang dihadapi, insya Allah hidup tenang. Jadi orang miskin kan, jadi orang yang sugih kan, jadi orang yang dihormati orang kan, insya Allah. Pokoknya apabila hidup jadi orang yang baik, akan menyebabkan hidup itu bahagia. Walau hidup misalnya garing, penyakit banyak lah. Banyak apa garing, mana miskin, mana penggaringan. Tapi kalau sudah jadi orang baik, bahagia terus. Bahagia. Coba lihat binatang itu berdosa ada. Binatang tempat berdosa lah. Nah, coba lihat binatang itu tenang, lantarannya ada berdosa, lantarannya baik. Coba lihat. Ada baik yang pernah mendengar binatang dibawa ke rumah sakit jiwa? Salah. Padahal binatang itu secara bakat keuangan, rumah ada bisian, perusahaan ada dah, siapa? Tapi kadang-kadang namanya stres binatang. Kadang-kadang binatang itu dibawa ke rumah sakit jiwa, ada. Karena ini ada berdosa. Kayak itu juga kalau manusia yang baik, walau pandangan dunianya sakit, susah, tapi hatinya selalu diberi Allah ketenangan dan kebahagiaan. Ini kadang mempengaruhi. Berapa banyak orang-orang yang sugih hidupnya menderita dalam rumah. Berapa banyak orang yang bisa pangkat jabatan yang tinggi, namun pikiran dan hatinya selalu dihantui oleh kegelisahan di dalam hidup. Banyak lah itu.
Nah, jadi dicari itu kebaikan, bisa sembahyang, bisa berwudu dengan benar, bisa mandi wajib dengan benar, bisa sembahyang dengan benar, bisa puasa dengan benar, bisa haji dengan benar, bisa mengeluarkan zakat dengan benar, bisa berhubungan baik dengan orang dengan benar. Apabila hidup sudah sesuai dengan aturan-aturan agama, maka orang itu akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu modal. Siapa hendak bahagia, berusahalah jadi orang yang baik. Bukan mencari harta, bukan mencari jabatan dan pangkat dunia. Itu Rasulullah mengajari itu. Kalau kita hendak bahagia, kalau kita hendak tenang, apa rahasianya? Apa modalnya? Yaitu carilah kebaikan-kebaikan. Carilah cara atau ilmu untuk menjadi orang yang baik. Kalau hidup jadi orang yang baik, pasti akan bahagia, pasti akan tenang. Itu janji Allah Ta'ala sudah. Janji Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau bahaya itu jangan dikasih. Kita panggaringan jangan berhujan, berdosa. Enggak ada panangan awak, jangan. Makan kayak tujuan, jangan dikasih. Ini kada tawakal tapi sambil takutan. Darah tinggi. Biar orang jangan makan durian, bilang jangan makan durian apabila darah tinggi. Kenapa? Katulangan. Jangan tambah tinggi. Nah, jangan. Apabila sesuatu akan menyebabkan kita mudarat, maka disuruh kita menjauh. Haram hukumnya memudarat ke dalam diri. Lain, misalnya kada kebanyakannya kayak itu. Ini apa makanan? Makanan apa ini? Misalnya intalo. Pada tahu intalo, telur. Allah ya Tuhan intalo. Hebat. Nah, kayak intalo misalnya, kayak telur misalnya lah. Ini apa aja penyebab apa? Ada penyebab apa? Bisa kolesterol, bisa ada juga. Nah, kayak itu tuh kan ada masalah, kan pasti. Ada kaya pasti itu nggak ada. Itu kan masalah. Tapi pun sudah kebanyakannya penyebabnya penyakit ini disebabkan makan ini. Apabila makan ini, orang biasa penyebabnya akibatnya ini. Jangan salahnya mengarah itu. Disuruh menghindari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin oleh Allah Taala bahwa Nabi kita itu kada akan mati terbunuh. Haji Duran. Rasulullah itu sudah dijamin oleh Allah Taala si beliau wafat dalam keadaan tidak terbunuh. Namun sewaktu beliau perang Uhud, di waktu perang Uhud, beliau terjatuh gugur ke dalam jurang. Dilindungi oleh sahabat, kemudian sudah dilindungi oleh sahabat, diperintahkan untuk meninggalkan tempat itu, lalu beliau masuk ke dalam gua yang ada di Jabal Uhud itu. Nah, padahal beliau sudah tahu bahwa kehidupan beliau itu tidak akan berakhir dengan dibunuh. Sehingga sudah tahu bahwa sidin itu akan wafat dalam keadaan penyebabnya ya sakit, kadang disebabkan karena dibunuh ada. Tahu, tapi kenapa disuruh menghindar? Karena dilarang kita melakukan sesuatu nama akibat dan binasa diri. Mungkin kita ini kan ada tahu lagi. Adakah tahu kita mati kita ini kadang misalnya sebab darah tinggi, ada tahu lah. Ada tahu kita. Sebab apa mati? Sebab ada ingat ya, itu ya, sudah. Kenapa jadi mati ya? Ya?
Udah tahu misalnya, kita ada tahu apa penyebabnya mati kita ini, penyebab mati kita kenapa, darah tinggi kah, kolesterol kah, atau apalagi jantung kah, liver kah, paru-paru, ada tahu lagi. Nah, oleh karena itu disuruh kita menjaga diri kita dari sesuatu yang akan membahayakan. Rasulullah lah yang dijelaskan nyata-nyata beliau selamat daripada dibunuh orang, yaitu disuruh untuk menjaga diri. Jadi jangan dilawan-lawan, sesuatu yang akan membahayakan itu dihindari. Nah, inya kan dua kan. Apabila kita binasa, kita malu supan. Apabila kita kada binasa, itu akibatnya sombong. Kita menantang, kita menantang sesuatu yang menyebabkan bahaya. Itu dua kan. Bisa mengakibatkan sombong, yang kada bagus juga. Bila berhasil, bisa celaka, nah sumpah jadinya, nah jurang harap kenapa? Nah, itu mana akibatnya? Jadi jauhilah sesuatu yang akan membinasakan diri itu, binasa dunia maupun binasa akhirat, jauhi. Naik haji aja tak? Tadi diberiakan apabila yang jalannya pada aman. Karena suatu hal maka ditilik jika ada di perlayaran yang di hadapannya terbanyak daripada yang sudah dilayarinya, maka haruslah dirinya kembali ke negerinya itu. Dan jika ada perlayaran yang dihadapinya itu sedikit atau bersama dengan yang sudah dilayarinya, maka tidaklah harus dirinya kembali, hanya wajib asli berlayar jika diperoleh jalan yang lain daripada laut, tatkala kembalinya kemudian daripada haji. Inilah hukumnya jika ada sekalian perlayar dalam laut itu bersama pada takutnya. Nah misalnya Pak, waktu belum berangkat tadi kita tahu keadaan di jalannya. Ternyata sesudah di jalan, nah tahu gelombang arah kanan, bikat kanan. Kayak apaan? Hitung dulu. Ini banyak yang sudah dijalani kah? Atau banyak yang sudah didatangi kah? Di mana yang lebih dekat? Lebih dekat kita balik kah? Atau lebih dekat kita menyampaikan kah? Apabila kita sudah lebih dekat menyampaikan, maka kita disuruh untuk menyampaikan. Itu sejadinya sudah. Bilanya mati, syahid. Anak berangkat haji Bang. Anak ada tamu dari berangkat. Nah apabila sudah misalnya yang didatangi itu lebih jauh daripada yang sudah ditinggalkan, maka kita boleh bolehkan dia. Kita disuruh masalah. Boleh kejadian. Kenapa? Nah gelombangnya sudah alat kanan. Dosa. Itu caranya. Jadi apabila barang yang memudarat, barang yang akan membahayakan, hindari. Ini sedikit atau bersamaan dengan sudah lain dilayarinya. Adapun jika ada kesalahan-kesalahan seperti ada setengahnya terlebih takut dan setengahnya terkurung dan setengahnya aman, maka ditilik jika ada diperoleh di perlayaran yang dihadapan itu sedikit tetapi terlebih takut dan bahayanya daripada yang sudah dilayarinya atau yang dihadirinya, itulah tempat yang ditakut. Tiadalah wajib atasnya lalu berlayar. Dan jika ada yang dihadapan itu terbanyak tetapi ada lagi aman dan telah dilayarinya tempat yang ditakutinya yang berbahaya, maka wajiblah atasnya lalu berlayar. Soal, jika ditanya orang betapa kiranya wajibkan atasnya lalu berlayar karena haji dan haramkan kembali daripadanya padahal ada waktu haji itu atas. Terakhir jawab bahwasanya suruh pada masalah orang yang takut akan atau yang ihram dengan haji padahal waktu haji itu pikir maksudnya itu sempit, atau yang bernadar mengadakan haji pada tahun itu, atau misalnya yang dikehendaki dengan wajib itu tetap wajibnya pada dirinya. Orang nggak bernadar Pak, walau sudah takut, walau sudah dijalani takut, tetap sejalankan aja. Karena nadarnya Pak wajib, tapi nadarnya tadi ditentukannya pada tahun itu. Bernadar hendak naik haji ya, apabila dapat duit
Apabila bilanya dapat duitnya, ini benar-benar hendak naik haji tahun itu juga, wajibnya naik haji tahun itu tidak dapat duit. Wajib. Walau perjalanannya tadi dalam keadaan membahayakan, karena itu sudah menjadi nazar. Udah naik kita tetap berangkat ya. Berdoa penting berdoa. Gampang aja Allah Ta'ala tuh kalau hendak menjadikan kita, hendak menjadikan alam semesta ini, bagi Allah tidak ada istilah kata-kata sulit. Semua apapun yang ada itu mudah bagi Allah membulak-balikkannya ma'atur. Naik haji, berangkat haji, karena itu perkara ibadah yang termasuk nilainya besar di sisi Allah. Rukun Islam dan ibadah yang besar nilainya. Enak lah naik haji. Bagus, caranya ada niat kita. Niat yang bagus itu akan jadi niat yang baik, akan jadi kebaikan. Selama memang ada udzur. Kalau ada udzur niat saja tapi kan ada udzur, tidak bisa. Ada keuduran. Duit ada di kantong. Misalnya duit ada di kantong. Lalu berniat hendak memberi ini misalnya. Duitnya ada, berniat akan memberi ini, tapi kalau diberiakan, nggak bisa. Karena kan ada keuduran. Jangan misalnya melihat orang berangkat haji, rumah hati Anda menuju dari haji, cuma duitnya ada dah. Atau waktunya baru sampai lagi juga, duitnya sudah ada, bayar sudah, satu sudah, cuma waktunya belum sampai, maka kita dapat nilai pahala. Jadi jangan bersedih hati, jangan sedih kita. Jadi semua apa yang menjadikan Allah itu baik saja. Misalnya kita telah, jika misalnya satu haji berapa tahun sudah? 5 tahun haji nih, jam 5 tahun. Ikam sudah bayar nimbang itu 5 tahun sudah. Mandak duit kehandakan naik haji ini 5 tahun. Setiap orang melihat orang pulang, anda cepat naik haji. Sedangkan ikam sudah andak duit di sana, melihat orang tiap tahun anda dapat pahalanya. Dapat tahu selamanya. Kan jadi ada untungnya juga. Lambat bagus saja juga naik haji, cepat bagus saja juga. Asal jangan diperlambat seorang. Sudah takdirnya lambat kayak itu ada hikmahnya. Berarti Allah hendak menyangki nilainya adalah. Ya kita sudah mengandak duit sudah satur berarti hendak betul. Sudah satur berarti hendak kalau sudah. Nah baik itu pulang melihat orang tulak. Nah tahun ini tulak rumah hati bilang ada kakaruan ngaran pertama seorang sudah satur dan kedua dasar memang hendak benar juga melihat orang tulak rumah baru menangisan. Oh itu dapat pahala itu karena memang ada keuturan. Jadi bagus kalau perkara yang baik dinyatakan supaya jadi baik. Ini bagus. Kayak kan misalnya melihat orang sugih, rame ini berbagi duit, bagi duit rame. Lalu ikan melihat hendak minta, nah ikan melihat, masya Allah hebatnya orang itu pemurahnya. Seandainya aku diberi Allah rezeki yang lebih dari kehidupanku, aku hendak diberi pahala kayak orang pemurah itu. Bagusnya. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang baik dan mendengar yang baik, hendaklah kita berniat kayak itu juga. Terus, ya kurang haji, hendak benar haji. Lihat orang bersedekah, hendak bersedekah. Lihat orang bakti lawan kuitan, hendak mana bakti lawan kuitan. Melihat orang yang taat lawan mamanya, lawan abahnya. Hanya abah mama seorang ini meninggal sudah. Masya Allah itu untungnya orang melayani mamanya. Mamanya diberangkatakannya misalnya ke pengajian, diberinya duit, disiapakannya rumah dan sarana-sarananya. Kita nih hendaknya, untungnya, hebatnya orang maka itu bisa. Hendak kayak juga kita kalau bisa kita dapat pahala. Apa kuitan kita meninggal misalnya. Jadi setiap perkara yang baik itu kita hendak niatakan hendak kayak tujuan supaya jadi kebaikan. Jangan kena dihina kok itu tidak nyata bagi-bagi duit. Apakah tujuan bisa ada ikhlas dua tak? Nah, ruginya seorang kada bisa menuruti, dosanya ada.
Sangka jahatnya. Coba aja tanya seorang kada kau menggawi, baniat anda itu juga menggawi kada, tapi dapat pahalanya. Ada ini kada, melihat orang yang baik hina, melihat orang yang kada baik berdiam, melihat orang yang baik, karena melihat bibinya nampak berjilbab, nampak cadar, macam-macam panggilan. Itu ninja ya. Tapi melihat orang yang kada bakal bohong, dia menjadi. Semestinya nang itu nang sadar. Nah, itu yang dibicarakan karena apa? Itu orang Islam itu pakaian. Maka orang Islam kenapa maka itu pakaian? Nah, itulah kejahilan manusia. Itulah manusia yang berupa, itulah setan yang berupa manusia. Potongannya manusia, namun hatinya sudah dibisiki oleh setan. Jadi perkara-perkara yang baik dianggapnya jahat, perkara yang jahat dianggapnya baik. Melihat karena orang baju gamis, melihat orang kayak betapi, misalnya betapi, tahu betapi kayak betapi besarong nih. Melihat orang bergamis, besarong, betapi, nah ini dipadakan, wah ya itu kakak aliman, wah itu potongan benar aja. Mau dibaca semestinya, masya Allah, orang tuh bisanya awalnya mengamalkan sunnah Nabi, wah aku nih kada bisa mengamalkan nanti itu, ruginya aku udahan satu saat yang aku diberi Tuhan hidayah juga, nah itu nambah bagus. Ini melihat orang nambah gamis, melihat orang nambah tapi dipadakan teroris, dipadakan kena, atau disambut macam-macam. Orang nambah sarau-sarau singkat itu dibicarakan. Nah inilah orang yang pikirannya, hatinya sudah dimasuki oleh setan. Nang baik dianggapnya kada baik, nang kada baik dianggapnya baik. Kita bersorban, misalnya bang pulang kayak. Wah dianggap wah gayanya macam-macam. Orang batu pipit itu nak kaca dia kalau marahnya. Kenapa maka dia? Maka kan kaca dia bahwa hukumnya di dalam Islam. Ya kan? Kalau kita bersurban misalnya aman-aman, padahal kan itu bagus. Nah itu bagus kalau kita bersurban ini bagus kan? Bagus. Kenapa jadi bagus? Sunnah Rasulullah. Setiap perkara yang diikuti adalah Rasulullah, itu akan menjadikan nilai di dalam kecintaan kepada Allah. Terserah saja, Anda mengikuti Rasulullah, Anda mengikuti syaitan. Aneh melihat yang bagus itu aneh. Kenapa? Ini ada bagus. Coba kalau bagus kan aneh melihat yang bagus. Malah hai orang tak biasa makan nasi, kada aneh kalau makan nasi. Tapi kalau orang tak makan nasi, orang tuh terbiasa makan roti, disuruhi orang nasi, jadi bingung kan? Karena dia kada terbiasa makan nasi. Lalu inya terbiasa makan roti, disuruhi orang nasi, bingung. Nah itu juga kada terbiasa melihat, menilai orang yang baik, kada terbiasa menilai, melihat, mencintai orang yang baik, lalu melihat gaya-gaya orang mengikuti orang yang baik, lalu aneh. Melihat orang yang kada baik, berdiam. Karena dirinya sudah kada terbiasa tinggal dengan orang yang baik, sudah kada terbiasa melihat orang yang baik, dirinya kada terbiasa mengikuti cara-cara yang baik. Jadi penilaian orang kepada kita itu adalah penilaian kita kepada orang, kita menilai orang itu adalah membuka kepribadian kita kepada orang. Hati-hati. Kalau kita menilai orang, itu berarti kita membuka kepribadian kita kepada orang. Kita katuju, kita senang menilai orang baik, itu berarti membuka kebaikan kita. Apabila kita menilai orang kada baik, berarti kita membuka kejahatan dan keburukan kita. Makanya ada kalau hadis Nabi, bermula orang beriman adalah cermin bagi orang yang beriman. Bermula orang yang beriman, cermin bagi orang yang beriman. Bermula orang yang beriman itu cermin bagi orang yang beriman. Jadi kalau orang itu kita pandang bagus, caranya bagus, gayanya bagus, berpakaiannya bagus, kenapa kita ada beranggapan dengan nilai yang bagus?
Kalau kita melihat orang berpakaian, berpotongan, nang bagus, kenapa kita harus menilai orang nang kada bagus? Berarti nang nilai yang kita nang bagus itu nang mana? Oh, nang hatinya bagus, bahirnya aja kita kada bisa menilai, apalagi hatinya orang. Nah hati itu kita kada bisa menilai, kita walik kada, asyaf kada. Kenapa? Barang yang jelas bagus daripada akan kada bagus, dianggap kada bagus, nang kada jelas bagus dinilai bagus. Aneh orang. Aneh. Kayak kita tuh makan aja kan, kita makan. Kita kada jelas. Kita makan di warung. Apa ya? Iwaknya. Iwak ayam kan dua kalau kan, mana iwak mana ayam. Kita kada disuruh meneliti banyak. Kalau misalnya ayam sudah dikeluarkan orang lalu ini tadi kan sudah balik lah. Ada disuruh itu dalam agama, ada disuruh itu. Pokoknya bila disuruhi orang ayam, dan ayam ini apa hukumnya? Halal dimakan, makan. Ada disuruh apa namanya? Iwak apa tadi? Ayam. Tahu tak ini ayam tadi sumbernya kan? Sumbernya kan? Kemudian jadi kan gimana mengkar? Di pemiliknya seorang kah atau di tangan maling nggak itu nomor tadi? Nah hikam ini mau benar saya pemain pembelinya. Ada yang tukar memang di spesial orang jual tukar juga. Nah kemudian dari duit nang mana itu menukar satu kalau haram kan? Boleh dia berapa betul tukar di sini? Mau nenek orang salah dohirnya itu halal. Itu kata ada disyaratkan kita untuk nang koreksi itu akhirnya kena suudzon sangka jatuh. Kayak kita nih berjalan lah, kita berjalan misalnya berjalan di mana di tanah, selama di situ kada ada barang nang nyata hukumnya najis, kan masalah anggap kada najis selamat suci betis kita, suci kaki kita. Kalau misalnya diteliti dulu, mikroskop. Ini mengandung tai apa? Ini mengandung kami apa? Baik. Ada istilah kayak itu, ada. Pokoknya selama itu tanah ada kelihatan suatu menajiskan, jalan suci dari kita. Itu kalau hukumnya. Jadi harus diteliti dulu. Nah, kecuali kita melihat di situ semalam kambingnya ada kambing anjing misalnya. Nah, tapi pulang, itu bulan tadi. Nah, kalau kita beranggapan kayak itu bulan tadi aku melihat situ ada kambing, anjing, kambing, aku melihat. Tapi bulan tadi itu. Nah, selama sebulan itu banyak kejadian, ada hujan, ada macam-macam. Berarti suci aja sudah suci bagi kita, selesai. Selama nang kita pandang itu baik, maka kita tingkatkan kita sangka baik menjadi kebaikan bagi kita. Tapi selama nang kita pandang itu baik, tapi penilaian kita kurang baik, maka menjadi dosa bagi kita. Jadi dosa. Atau dosa kayak gitu. Selama nang kita nilai itu baik, selama kita nilai itu baik, kita lihat baik, kita nilai itu baik, maka kita menjadi kebaikan. Sekalipun barang itu kan sebaik nilai kita, tetap kita itu mendapat nilai seperti yang kita nilai. Contoh, aku misalnya menganggap orang itu wali, itu jadi wali Allah Taala itu mah. Cuma aku ini di hatiku aja. Itu jauh wali Allah Ta'ala. Lalu kalau enak bersalaman dengan keyakinan aku menghargai, menghormati, memuliakan orang wali. Kenapa jadi aku menganggap orang wali? Karena ini sembahyang, menuntut ilmu, orangnya menuntut ilmu rajin, sembahyang rajin. Aku lihat nih, lalu aku nilai, aku anggap, aku sangka orang itu wali. Lalu aku hendak bersalaman mengambil berkat wali, maka aku dapat pahala atau keberkahan si wali. Walau orang itu ada jadi wali. Kenapa? Nah memberi berkat itu Allah. Tapi sebaliknya, sekalipun orang itu wali kutub,
sekalipun orang itu wali yang tertinggi, tapi anggapan kita orang itu biasa, orang itu kayak kita juga, kita kada akan mendapatkan kemuliaan dari orang itu. Jadi terserah sangkaan kita. Jadi kayak gitu. Jadi alangkah bagusnya kita tuh menilai orang tuh baik aja sama, wah ini orang soleh besarangan. Tapi ini untuk hati kita masing-masing. Ini orang wali mungkin mainnya suaranya kelihatannya bina. Hidupnya maju beribadah tapi ini wali mungkin ini wali. Aku ngambil berkasih wali hati-hati. Dapat kita keberkahan. Orang mati aja dah. Makanya ada kalau di dalam kitab kenapa ngaranya kita belajar kenapa? Uskuriyah. Ada kalau di situ kisahnya nang orang dah asalnya kada jelas baik ya Allah. Orang tuh kada jelas baiknya Allah sewaktu mati disaksikan atau disambat atau disebut-sebut orang baik. Nah, akhirnya dijadikan Allah baik. Ada kalau kisahnya di situ ada Allah. Dan kita uskuriyah ada Allah jelas. Ya, asalnya orang ini kada jelas lagi antara baik kadanya. Lalu disaksikan, disebut-sebut, disambat orang, ini orang baik, maka dijadikan Allah baik. Orang mati kan, nang kada Allah ini berbeda. Nah, jadi baik bagus dua sangkaan nang baik aja di antara orang tua. Cuma itu untuk penilaian kita aja lah. Jangan kita menggembar-gemburkan misalnya, oh ini wali Allah Ta'ala luar biasa tingginya. Untuk nangka dijelas itu sangkaan untuk di hati kita aja. Itu pokoknya. Aduh kita namun bakal dikira orang. Apabila kita tuh menyambat memadahkan, menyiarakan kurang itu wali, nang kada ada sumbernya dari wali-wali yang lain, berarti kita mengaku diri kita wali. Karena la ya'riful wali illa wali. Tidak bisa mengenal itu wali kecuali orang tua wali. Kita nak tahu aja buatnya si ang itu wali. Ya siapa jurang itu? Perasaan puja, penilaian oh berarti sedihnya tuh menganggap dirinya wali. Lain jangan si anu tuh wali jar siapa ya kan? Oh jar guru ano, sihir jar siapa? Oh jar guru ano. Nah orang-orang yang hebat bisa. Nah, untuk sangkaan hati kita masing-masing aja. Nah jadi itu caranya. Kita membayangkan orang mati kan. Saksikan aja bahwa orang yang di hadapan kita ini orang baik itu habis misalnya. Jangan berpikir aku bingung ya. Aku bingung itu. Aduh saya pikir akan maunya baik kira. Di mananya baik Islamnya tak? Yang jelas berimannya orang baik kalau kan. Ya sudah. Terus saya mungkin hal ya. Pokoknya baik jelas selesai. Apa salahnya? Mudinya baik telah dengan berkat doa-doa termasuk kita mendoakan baik lalu ini saatnya mendapatkan hak dari Allah untuk memberikan syafaat kita terdahulu diberikan syafaat karena berkat doa kita Pak termasuk jadi itu intinya. Nah jadi yang penting hidup kita itu belajar supaya kita mengerti arti kebaikan. Apalagi ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia ini asing, keluarnya asing, dan akan berakhirnya kelihatan asing. Paham mereka? Ada. Paham? Asalnya timbulnya asing itu maksudnya aneh bagi kita. Keluarnya timbulnya. Pertama keluarnya itu terasa membingungkan, terasa membingungkan dan akhirnya agama itu terasa membingungkan. Jadi karena akhir zaman itu bingung, melihat orang sembahyangan bingung, melihat orang pengajian bingung. Padahal memang kegiatannya kan Islam juga, tapi asa bingung melihat asa aneh, asa ada itu semestinya dianggapnya nang mudirek, nang bagus, nang keren itu ada itu dianggapnya. Nah itu kan ujar Rasulullah SAW, dunia itu awalnya
timbul pertama yaitu aneh pandangan orang dan akhirnya pun dianggap orang aneh juga. Lalu apabila hati kada kuat, hati iman kada kuat, belajar asa malu melaksanakan kebaikan-kebaikan karena dianggap orang aneh. Nah, oleh karena itu kita bujur-bujur kuati belajar agama dan kuati iman dan Islam dengan cara berbuat kebaikan supaya kita bagaimanapun keadaannya tetap hidup kita dalam agama, di dalam ketaatan beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang penting itu tadi belajar supaya hidup jadi orang yang baik. Ikutan kita adalah guru-guru kita, nama ikut caranya Rasulullah. Guru-guru kita nama ikut caranya Rasulullah. Pokoknya bilangnya guru-guru kita mengajari kita, mendidik kita, menyuruh kita, nah kayak apa rintangannya, was-wasnya harus usaha kita perbudiakan. Karena nang bertanggung jawab sampai ke akhirat kan adalah guru-guru kita itu. Orang lain kada. Orang lain kada. Guru-guru kita nang memang silsilah karena keilmuan beliau itu sampai pengambilannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nomor kita pegangi. Guru kita menyuruh misalnya, ini, guru kita mengijazahkan batomarannya amalan, kita amalkan. Guru kita mengijazahkan menyuruh kita baca salawat, kita amalkan. Guru kita mengijazahkan dan menyuruh kita baca Quran, kita amalkan. Guru kita menyuruh dan mengijazahkan kita memakai surban, kita amalkan. Guru kita menyuruh dan mengijazahkan kita, misalnya apalagi membaca dalail, kita amalkan. Itu nanti ikutin yang bagus. Bisa menuruti orang-orang yang ada jelas, apalagi nang pandu-pandumannya, nang menjadi kebanggaannya orang-orang kafir. Tidak pakai orang kafir, asa hebat. Ini salawar, ada tahu salawar celana, nang menjadi kebanggaan orang kafir. Sponsornya orang kafir, nang dianggapnya hebat, nukar cari katupunnya. Idolanya orang kafir karena nang baik itu dipanuti, diidolakan adalah Rasulullah. Apa nang disponsorkan oleh Rasulullah? Apa nang diajarkan oleh Rasulullah? Apa yang disuruh oleh Rasulullah? Berusaha kita untuk mengikuti. Karena satu-satunya makhluk yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat yang terbesar adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat terbesar. Nabi-nabi mah bersyafaat juga. Cuma yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling berat dosa itu adalah yang berhak, yang mampu memberikan syafaat dan Tuhan adalah hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ujar Nabi, syafaati min ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi umatku yang banyak berisi di surga. Jadi kalau kita negara dosa ini kecuali Rasulullah bersyafaat, hanya kita mendapatkan keselamatan dari Allah. Jadi nanti ikuti Rasulullah lah dengan cara, Rasulullah itu cara-cara Rasulullah itu apa? Ya lewat guru-gurunya. Oleh karena itu belajar dahulu kita, kayak cara hidup Rasulullah, kayak kepribadian Rasulullah, kayak cara Rasulullah hubungan dengan Allah, kayak cara Rasulullah berhubungan dengan manusia, kayak cara Rasulullah berpakaian, kita ikuti di mana kita bisa. Kada bisa mengikuti 24 jam, berapa kita dalam sehari, supaya hati kita jangan lepas daripada Rasulullah. Jangan sampai kita mengecilkan perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang senang dengan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan mendapatkan sesuatu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ancamannya? Yaitu jangankan Nabi, wali je lah kada senang dengan wali,
Apa ancaman Allah? Berperang dengan Allah. Apalagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama itu kan biar Nabi kelihatan asing. Artinya membingungkan, itu lihat itu orang asing ya, kurang aneh. Kalau pada yang lain kan, arti asing itu kan aneh pada lain. Ada orang kita melihat orang Inggris kan, orang Belanda, turis-turis kan, orang apa aja, kurang asing. Arti orang asing itu orang yang lain daripada buat seorang, orang yang lain pada buat kita, buat seorang itu asing artinya. Nah kayak itu mainan agama itu. Kebanyakan orang yang jauh sudah di akhir zaman, orang-orang kehidupan orang, cara hidup orang, cara bergaul orang, cara makan orang, cara berpakaian orang sudah jauh daripada acara agama. Lalu melihat orang yang benar-benar dengan cara agama, lalu aneh terasa. Nah itu kan akhirnya agama. Nah itu kan akhirnya agama. Masing-masing kekuatan kita. Siapa kuat? Hatinya menjalankan itu selamat. Siapa ada kuat? Nah, ini kita sesuatu yang menghalang daripada kebaikan-kebaikan. Jadi mudah kita bisa bertahan menjadi hamba Allah yang berusaha belum menjadi orang taat, tidak berusaha mentaati, berusaha mengikuti Rasulullah, berusaha menjalankan nasihat dan pemahaman daripada guru-guru kita. Jangan dilupakan ya, guru-guru kita jangan kesiden-genan nang tukang bawa akan kepada Nabi itu sih, nang tukang bawa akan kita kepada Rasulullah itu sih. Makanya jarang orang yang bermimpi dengan Rasulullah kecuali ada sebab. Pertama, hubungan baiknya dengan orang tuanya, dan kedua, hubungan baiknya dengan guru-gurunya. Jarang orang yang mendapatkan kemuliaan bisa bermimpi Rasulullah kecuali dua. Pertama, baik hubungannya dengan ibu bapaknya, dan kedua, baik hubungannya dengan guru-gurunya. Itu kebanyakannya terhadap. Makanya dia berusaha dulu. Ujian sendiri, kenapa kita ini tidak bisa bermimpi non Rasulullah? Kenapa kita tidak bisa bermimpi Rasulullah? Itu jisidin, itu bisa penyebabnya gara-gara kita durhaka dengan guru-guru kita. Ada peduli, ada perhatian kepada guru-guru kita. Jadi guru itu akibat penyebabnya. Seumur hidup tidak pernah bermimpi Nabi. Hati-hati ya orang ada bermimpi Nabi itu. Karena ujar Nabi, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Barang siapa melihat aku di waktu guring, itu jalan yang untuk barang siapa melihat aku di waktu tidur, maka itu satu jalan untuk melihat aku di waktu bangun. Nah itu hati-hati. Kalau kada pernah bermimpi Nabi, kada akan melihat Nabi selamanya. Bahaya. Ini bangun di sini ada makna. Bangun waktu hidup kita di dunia, ada bangun kita di padang mahsyar. Kita bangun di padang mahsyar, kada bertemu dengan Rasulullah. Siapa yang kita harapkan untuk menyelamatkan kita, untuk menyebabkan kita selamat di akhirat kita. Untuknya kan nama hadap Allah Ta'ala itu kayaknya Rasulullah lah. Sewaktu kayaknya sudah di akhirat itu takutan seberitahan lawan Allah. Datang kepada Nabi Adam, tolongi kami, selamatkan kami daripada hara-hara samsaranya di padang mahsyar ini. Ujian Nabi Adam, aku ada wali dua, aku pernah salah lawan Allah Ta'ala. Ini perasaan Nabi Adam. Orang yang baik itu tawadhu. Ujian Nabi Adam, aku pun pernah juga salah lawan Allah Ta'ala. Jadi aku kada wali macam-macam lawan Allah Ta'ala. Karena pada hari ini Allah sangat murka bagi orang yang pernah bersalah dengan. Nah, dijauhkan ulang. Coba yakin Nabi Ibrahim yang Khalilullah misalnya. Tulahkan Nabi Ibrahim. Sekarang Nabi Ibrahim ada bisa jauhkan toh. Tulahkan karena mencari siapa? Mendatangi siapa? Nabi Musa. Ujian datangi Nabi Musa. Musa Khalilullah jalannya. Orang yang biasa sudah berpandir lawan Rasulullah. Datangi Nabi Musa. Ada mampu juga Nabi Musa. Ujian Nabi Musa datangi situ. Isa anaknya berjalan dengan Ruh Allah.
Datang ke Nabi Isa, aku tidak bisa ada mampu itu. Ini kayak apakah nasibuna? Aku dituhanakan orang di dunia. Kayak apakah aku malunya, takutnya kepada Allah. Padahal Nabi Musa ada salah. Akhirnya sampai ke hadratnya Rasulullah SAW, sampai ke hadapan Rasulullah, ujar kita saudara-saudara, ya Rasulullah, ya Habibullah, biar kasih Allah, biar orang yang paling dicintai Allah, biar orang yang disayangi Allah, kami sebagai umat sampean, bantulah kami daripada kesengsaraan di padang mahsyar, daripada kesengsaraan di akhirat ini, bantulah kami. Maka Rasulullah langsung menghadap Allah. Rasulullah tersungkur di hadapan Rasulullah tersungkur di hadapan Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah, ujar Allah Ta'ala, ya wahai kekasihku Nabi Muhammad, irfa' raksak, angkat takulimu akan kepalamu, mintalah apa yang engkau minta. Apa jawaban Nabi? Ujar Rasulullah SAW, wa ya Allah, berilah hak, berilah kesempatan, berilah izin ulun untuk menyelamatkan umat-umat ulun, hamba-hamba sekian. Ujar Allah Ta'ala penjawabannya, ujar Allah Ta'ala, berilah syafaat, berilah bantuan siapa yang engkau hendak bantu dan engkau hendak syafaati. Ada kodam kasih datang. Jadi kita tahu sudah yang sebenarnya memang bisa membantu kita hanya Rasulullah. Nah, jadi apabila orang yang di luar daripada jalannya, caranya, ajarannya Rasulullah harus sempat kita. Ini kan ada jalan untuk selamat. Nah, jalan untuk mendapatkan keselamatan dari Allah adalah orang yang berjalan hidupnya, berjalan cara hidupnya adalah caranya Rasulullah SAW. Ya, guru-guru kita lah, kita ikuti ya. Sidina malah jadi kita, sidina membawa kita, supaya kita kenal dengan Rasulullah, supaya kita kenal dengan cara-caranya, akhlak-akhlaknya Rasulullah. Itulah. Nah, jadi sampai ke hadirat Rasulullah, lalu diberi Rasulullah syafaat. Nah, ya, masukkan ke surga saudara. Jadi Nabi dua nairannya, Nabi beri izin oleh Allah adalah Rasulullah SAW. Jadi kita tahu sudah bahwa orang yang menguntungkan menyebabkan kita beruntung, kita dekati, kita turuti adalah yaitu Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti ajarannya, caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan membawa kepada kebahagiaan dan keselamatan kita hidup di dunia dan di akhirat. Nah, ya kita hidup di dunia ini isi waktu. Jadi ada kisah lah. Jadi akhirat nang waktu nang kesengsaraan itu mana bus ada dulu. Kita pakai bus nanti. Bus sudah. Ada pakai bapak-bapak lagi. Ada pakai lagi. Nang pakai ada wali-wali Allah, ulama-ulama, orang-orang mati syahid, siapa lagi? Nabi-nabi, rasul-rasul, sahabatan, bos, kak, bapak-bapak, itu samuan yang dicari itu, itu aja jalannya. Jalan yang kau beri syafaat diizini Allah Ta'ala itu ya. Yashfa'u yawmal qiyamah salah satu. Al-anbiya, thumma syuhada, al-anbiya, thumma ulama, thumma syuhada itu. Yang bisa berikan syafaat pertolongan di hari kiamat itu ada 3. Pertama, para nabi, apalagi Rasulullah. Kedua, ulama. Dan ketiga, orang-orang mati syahid. Siapapun akan mencari nabi ini kan.
untuk mendapatkan, untuk kita perjuangkan supaya diselamatkan Allah. Yang tiga ini, dia jalannya yang diterima Allah. Nah, jadi kita bisa-bisa ya memikirkan di dunia ini kita sibuk mengurus dengan pada enam tiga ini ada apa? Karena tiga ini perhatian Pak. Ini menyebabkan kita tambah erat dengan ulama-ulama, dengan nabi-nabi, dengan orang-orang syahid, atau kadang apabila kadang berusaha untuk apa? Oh, bila ini akan menambah kecintaan ulama, kecintaan orang-orang syahid, kecintaan Rasul kepada kita. Oh, ini kita ikuti karena kecintaan mereka itu akan membawa keberuntungan kepada kita. Dan jawab surah masalah pada orang yang takut Allah dan haji pada hati waktunya. Syarat yang keempat, hendaklah diperolehnya bekal keadaan air pada segala tempat kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kebaikan zahir dan batin, dunia dan akhirat, dan selalu menjauhkan dosa, kejahatan, kemaksiatan zahir dan batin, dunia dan akhirat, dan selalu mengabulkan hajat-hajat dan keinginan kita zahir dan batin, urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjauhkan, menghancurkan segala macam sesuatu yang menyebabkan kita sengsara dunia dan akhirat. Ada yang ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya hadis rawaidan anjudah
رب العالمين